Baik Bapak Ibu, selamat sore keluarga AMS. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur setahun berlalu kembali kita bersama-sama berkumpul di acara Family Camp AMS. Ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Bisa tunjuk tangan? Ada. Wah, puji Tuhan. Ada lagi deh kayaknya. Ada. Puji Tuhan, selamat bergabung. Bapak Ibu, hari ini kita siap untuk memuji Tuhan ya, karena kita bersyukur keluarga besar kita, keluarga AMS, juga keluarga kecil kita masing-masing, keluarga ada bapak, ibu, anak-anak, mungkin pada hari ini ada yang bisa hadir lengkap, ada yang karena satu dan lain hal mungkin ada yang tidak bisa hadir. Apapun keadaan kita hari ini, kita mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan atas kita sampai pada hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita mau buka dengan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bapak Ibu berasa bahagia? Amin. Oh ya, selamat untuk saudara-saudara, keponakan, anak-anakku yang tadi dibaptis. Angkat tangan, ada 6 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat ya semuanya, kiranya ke depan akan semakin dekat dengan Tuhan, merasakan banyak perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Bersama saudara seiman.
Mari saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sore hari ini, seberapa banyak kami yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kau telah berkati, Kau telah urapi ya Tuhan, sehingga kami mempunyai sukacita yang lebih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan kami akan memulai family camp ini ya Tuhan, dengan sukacita dari Engkau ya Bapa, dengan kerelaan hati kami ya Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melawat kami ya Tuhan, dari acara hari ini sampai selesainya nanti ya Tuhan. Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk ruangan ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan kamar-kamar yang kami akan tinggali juga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Singkirkan roh-roh kegelapan yang mengganggu sukacita kami untuk family camp ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengawal family camp ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan terlebih Tuhan, berikan kami sukacita dari Engkau. Dan juga berikan keajaiban-keajaiban-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, memiliki sukacita dari Engkau, memiliki mujizat-mujizat dari Engkau ya Bapa. Bahwa Engkau adalah tidak jauh dari hati kami Tuhan, Engkau adalah di dalam hati kami ya Bapa. Dan biar Roh Kudus bekerja pada sore hari ini, melawat kami, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, beserta dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pak Agus. Bapak Ibu, ini formasi duduknya sama nggak dengan di hari Minggu? Semoga enggak ya, karena kita mau dekat sama semua keluarga AMS ya. Boleh kasih salam kiri kanan untuk keluarga kita. Haleluya. Mulai sekarang boleh lah ya, nanti di kebaktian juga duduknya pindah-pindah sedikit gitu ya. Amin, haleluya. Setelah ini Bapak Ibu yang mau duduk silakan, tapi kalau yang mau berdiri, puji Tuhan, kita mau nyanyi Ku Cinta, keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali.
Dan saya mau undang, karena kita ada keluarga AMS, ini adalah ibu kita tersayang, Tante Melanie, untuk memberikan pesan buat kita semua. Silakan, kami undang dengan kasih. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berbakti, berkumpul pada sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkumpul kembali. Setelah tahun lalu kita mengadakan family camp yang pertama, sekarang boleh juga mengadakan family camp yang kedua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup kita karena kasih setianya yang tidak pernah gagal. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa karena kita boleh berkumpul bersama sebagai satu keluarga besar dalam kasih Tuhan, mengikuti family camp dengan tema Never Fail. Kita berterima kasih dan bersyukur kalau tadi pujian yang pertama kita dengar, kita tahu bahwa kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ingat saudara-saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apapun yang dari dunia tidak akan bisa memisahkan kita. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah gagal itu yang sudah mengikat kita menjadi satu. Dan Tuhan, hatinya Tuhan sangat disenangkan. Saya percaya hati Tuhan disenangkan. Karena Tuhan boleh melihat persekutuan doa AMS boleh bertumbuh. Kalau sampai hari ini ada. Kalau sampai hari ini boleh mengadakan family camp kembali. Itu tandanya ada satu pertumbuhan. Ada satu hal-hal yang baik, yang bertumbuh, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hal itu kita boleh pegang seterusnya. Saya tahu saudara-saudara staf gembala pun tidak pernah tinggal diam dengan segala usaha dari mereka, tentunya juga dengan pimpinan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, boleh mendapatkan visi dan misi hal-hal yang baik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya puji Tuhan, untuk semuanya itu saya juga merasa bersukacita kalau boleh melihat pertumbuhan dari PDAMS ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Tante Yayang, ibu kita yang sangat kita kasihi, yang setia untuk melayani kita. Dan kalau pesan dari ibu itu beda ya. Kiranya ini semua bisa kita taruh di dalam hati kita, menjadikan pesan yang selalu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya, yang kesini ikut family camp, ada yang sedang marah-marahan enggak? Kesel dikit gitu, ada lah ya. Enggak apa-apa, jamak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, hal inilah yang mau Tuhan rubah, mau Tuhan perbaiki. Kalau ada hal-hal yang berkepanjangan menjadi duri di dalam keluarga kita, hari ini Tuhan mau betulin, ya. Jangan keraskan hati kita buka hati kita, Tuhan akan bekerja luar biasa. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, kita dengarkan apa pesan lagu ini sambil kita nyanyikan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa
dalam persatuan. Bau rapati kepala yang menjamur dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Ya, jadi yang kesel-kesel dikit udah ya, jangan kesel lagi ya. Lagunya bilang ada berkat yang dicurahkan kalau di dalam keluarga yang saling mengasihi. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri, ini lagu Mars kita. Ayah, ya udah tahu. Permata keluarga. Setelah ini saya persilakan kepada Voice of Victory untuk memuji Tuhan. Ayah, 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 kepala keluarga. Ibu, 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 ratunya rumah tangga. Putra, putri, anak cucu, permata rumah tangga. Semuanya disayang Tuhan, Yesus Kristus namanya. Semuanya disayang Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, puji kasih-Nya. Haleluya, puji kuasa-Nya. Haleluya, puji namanya, Tuhannya rumah tangga. Haleluya, haleluya, puji kasih-Nya. Haleluya, puji kuasa-Nya. Haleluya, puji namanya, Tuhannya rumah tangga. Bapak-bapak nyanyi. Ayo ibu-ibu lanjut. Ibu, 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 ratunya rumah tangga. Anak-anak. Haleluya, semuanya disayang Tuhan, Yesus Kristus namanya. Semuanya disayang Tuhan, Yesus Kristus namanya. Semua puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji kasih-Nya. Haleluya, puji kuasa-Nya. Haleluya, puji namanya, Tuhannya rumah tangga. Haleluya, puji kasih-Nya. Haleluya, puji kuasa-Nya. Haleluya, puji namanya, Tuhannya rumah tangga. Tuhannya rumah tangga. Tuhannya rumah tangga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Voice of Victory. Saya persilakan.
Haleluya, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Juga untuk Voice of Victory. Saya lihat satu-satu loh jemaat. Itu dari tadi saya ajak nyanyi itu gak ada yang wajahnya secerah waktu VOV nyanyi. Wah, semuanya cerah ceria. Ya luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, dalam menjalani rumah tangga sebagai keluarga Tuhan tentu banyak hal yang menjadi tantangan ya. Nggak ada yang bilang bahwa menjalankan rumah tangga sebagai ayah, ibu, bahkan sebagai anak pun tidak mudah ya. Jadi berbahagialah kita yang punya Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan kita. Ya, kita mau angkat pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih
Bapak Ibu merasakan bahwa sampai saat ini Tuhan menguatkan semua kita di dalam peran kita di dalam rumah tangga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebentar kalau kita mau menerima berkat firman-Nya, biarlah berkat ini pun memberkati keluarga kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Nanti Bapak Alvin akan berdoa untuk firman. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari saudara-saudara kekasih kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kami PDAMS bisa berada di tempat ini, mengadakan family camp di tempat ini. Terlebih lagi tadi siang ada 6 saudara-saudara kami yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Sebentar kami sudah memuji-muji Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan. Tuhan bertahta di atas pujian kami. Terlebih VOV dengan kesaksian pujian yang luar biasa, pasti Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berfirman-Mu buat setiap kami Bapa. Pakai hamba-Mu Pastor Revi yang sudah Engkau tugaskan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar setiap kami keluarga kami dikuatkan, dipulihkan, diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam kebaktian seksi pertama, kebaktian Filipina, ada hadirat Tuhan turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Alvin. Bapak Ibu silakan duduk dan jangan lupa handphone untuk di silent. Dan selanjutnya dengan kasih kami persilakan hambanya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore saudara, keluarga besar PDAMS. Kita kembali bertemu setelah hampir lewat 1 tahun dalam Family Camp. Hanya saja sekarang saya dapat kepercayaan untuk melayani di hari pertama dan kedua. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga bersyukur kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus PDAMS yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan 2 kali. Jadi hari ini dan besok saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saya diberi waktu, ada yang tahu saudara saya diberi waktu khotbah berapa lama hari ini? Iya, 60 menit atau 1 jam ya. Jadi Tuhan kuatkan kita semua ya. Supaya kita kuat mendengar firman Tuhan dalam 1 jam. Tapi saya juga bersyukur lihat VOV tetap setia, datang, hadir, juga memberikan puji-pujian, juga tadi bukan memberikan hiburan, memberikan sukacita, ya. Tadi dibilang oleh Dr. Susi, beliau juga tidak lihat ada muka-muka yang tersenyum sebelum VOV maju. Tapi waktu VOV maju juga saya juga tersenyum, saudara ya. Karena memang luar biasa. Koreografinya itu seperti terserah masing-masing. Yang penting hati kamu untuk Tuhan, ya. Kamu mau begini atau begini, terserah. Yang penting pujian untuk Tuhan, ya. Dan saudara lihat jadi berkat kan mereka itu, ya. Apalagi waktu tadi pertamanya dibuka dengan apa itu lagu Tanah Airku Indonesia. Langsung saya kepikir ini LMKN, tahu nggak? Iya, ya kan? Karena Indonesia Raya aja harus bayar, apalagi lagu ini. Tapi puji Tuhan tidak full tadi, ya. Langsung ke lagu daerah, ada Sajojo, ada Patokaan, mulai dari barat sampai ke timur, ya, semua ada. Puji Tuhan, terima kasih. VOV sudah mengajar saya untuk tetap setia, ya. Dan semoga Glam juga setia. Hadir nggak itu Glam semua? Hadir ya. Saya harap mereka ini, apa namanya? Nyanyi juga, ya. Besok, ya, puji Tuhan, harus. Saya baru hadir di saya baru hadir di, ada satu hamba Tuhan Jawa Barat yang baru saja meninggal, umur beliau 96 tahun. Dan waktu beliau umur 80, 70 lebih, 70 besar, 80. Beliau juga lulusan STT Cianjur yang paling tua. Jadi saudara bayangkan, beliau kuliah tuh umur 75, ya, lulus sekitar 79 atau 80 tahun, ya, di Sukabandi. Dan beliau menjadi contoh bagi kami semua bahwa melayani Tuhan itu harus sampai akhir, harus setia, gitu kan.
Nah, jadi saya bertukar pesan dengan teman saya, teman sekolah saya. Kami baru dari sana, terus dia cerita, Ref, si om ini begini, si om ini begitu. Walaupun 96 tahun, saudara, beliau masih khotbah. Ya, jadi beliau meninggal Senin kemarin, tapi sekitar 2 minggu sebelumnya beliau masih khotbah. Di luar masih bicaranya cukup jelas atau mulai terganggu, tapi hati yang mau melayani itu tetap ada, tetap menyala di dalam kehidupan beliau. Jadi sebelum saya masuk ke firman Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat juga, kalau kita di dalam ibadah kematian, penghiburan, selalu kita bilang, yang meninggal ini contoh bagi kita, dia menjadi hamba atau umat Tuhan yang setia. Nah, setia saja tidak cukup. Kita harus setia dan berbuah. Ya. Makanya hamba juga disebut baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ada baik, kenapa baik? Dia mengerjakan kepercayaan yang Tuhannya beri. Jadi jangan cuma setia ikut Tuhan, setia ibadah, tapi nggak ada buah. Ya, harus setia dan berbuah. Nah, jadi sekarang kita lihat sekali lagi pada hari ini, pada tahun ini tema Family Camp diberikan oleh Ibu Gembala, never fail. Never fail, ya, tidak pernah gagal. Jadi waktu saya renungkan, ini apa yang tidak pernah gagal? Kalau Tuhan mah udah jelas tidak pernah gagal, nggak perlu lagi dibahas panjang lebar. Tapi kalau keluarga, manusia yang ikut, yang percaya Tuhan di dalam Alkitab, semua gagal, ya, semua pernah gagal. Mau Abraham, mau Musa, sampai Daud, itu orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Sampai ke Petrus sekalipun yang disebutnya, di atasmu akan kudirikan gereja, akan kudirikan jemaatku, itu pun gagal. Nah, tapi sekarang kita mau belajar 1-2 hal, bagaimana supaya kita tidak berakhir di dalam kegagalan. Mari kita buka satu ayat. Ini dekat sekali sama jalan ya. Kita akan buka Injil Lukas pasal yang ke-11. Dan kita akan baca atau lihat bersama-sama mulai ayat yang ke-14. Lukas pasal 11 ayat yang ke-14 kita akan mulai. Demikian firman Tuhan. Pada satu kali Yesus mengusir dari satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Ini lampu ada di belakang saya, jadi agak kehalangan terangnya, tapi ya sudah. Ayat 15, tapi ada di antara mereka yang berkata, ia atau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. 17, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 19. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Ayat 23 yang terakhir kita akan baca bersama 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Nah, perikop yang kita barusan baca jelas. Tuhan melakukan mujizat, orang bisu berkata-kata, ada orang yang di sekitar mereka yang tidak percaya dan menuduh Yesus mengerjakan mujizat itu dengan kuasa setan. Dari situ kita tahu memang dari dahulu sampai sekarang setan mampu menyembuhkan, mampu mengadakan mujizat. Jadi jangan gampang terpesona dengan satu mujizat, satu perbuatan yang heran. Karena apa? Belum tentu itu datang dari Tuhan. Tapi yang di depan orang-orang saat itu adalah seorang rabi, yaitu Yesus. Yang sebelumnya dia sendiri pernah bilang, aku dikirim oleh Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya apa? Dia utusan dari surga. Dia datang dari langit untuk tinggal bersama dengan manusia. Tapi dibilang, itu orang mengusir kuasa jahat itu dengan kuasa Beelzebul. Nah, yang kita mau lihat kata-kata Yesus di ayat yang ke-17. Yesus tahu pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang setiap kerajaan divided, terpisah. And a house divided, terpisah, dipisahkan. Kalau dalam bahasa Inggris perikop itu a house divided cannot stand. Rumah yang terpecah tidak akan sanggup untuk berdiri. Kalau divided, terpecah, minimal terpecah itu berapa, saudara? 2. Ya. Maksimal bebas, tidak terbatas. Tapi 2 saja itu sudah terpecah. Tidak bisa ada 2 hal di dalam satu rumah. Tidak bisa ada 2 hal di dalam satu kerajaan. Makanya Yesus pun bilang di ayat berikutnya, iblis saja, ayat 18, kalau iblis terbagi-bagi melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, kita tahu iblis ini punya kerajaan. Dia punya pemerintahan, punya penguasa, punya penghulu. Ada pemimpinnya, ada bawahan-bawahannya. Dari sini kita tahu iblis kalau dia perang satu antara dengan yang lain, itu kerajaannya tidak dapat bertahan. Tapi ironisnya, iblis ini kompak, saudara. Nggak ada di Alkitab iblis melawan iblis. Coba pikir aja, di mana? Di mana di Alkitab ada iblis yang satu berdebat dengan iblis yang lain. Iblis bertengkar, berkelahi. Iblis tidak mau lagi mengenal. Terus ya udah, kalau kamu mau ke kanan, kami mau ke kiri. Tapi anak Tuhan, orang-orang yang percaya malah seringkali pecah. Di dalam Alkitab banyak contohnya. Mau dari kerajaan, mau dari raja,
Sampai ke murid-murid Tuhan Yesus pun, rasul-rasul, mereka sempat pecah. Petrus, Yohanes menganggap Paulus bukan rasul Kristus karena tidak pernah bertemu langsung. Iblis bisa lebih kompak dibanding dengan kita, anak-anak Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, gereja pecah. Ya. Gereja ini pecah, gereja itu pecah. Udah pecah, orang Kristen saling menghakimi, orang Kristen saling menilai orang Kristen yang lain. Pendeta menghakimi pendeta yang lain. Ada satu pendeta yang terkenal, ya, saya nggak mau sebut namanya, tapi ini sudah ada di mana-mana. Dia baru saja menikahkan putrinya, ya kan? Terus dia bilang tidak ada pernikahan yang kudus tanpa pacaran yang kudus, ya, dan pernikahan yang kudus akan menghasilkan generasi yang kudus, dia bilang. Wah, itu yang komen banyak, saudara. Mau di Facebook, mau di Threads, ya, atau mau di X, saya belum lihat di Twitter, tapi di Threads itu banyak sekali yang mengomentari kata-kata si pendeta tersebut. Saya tidak mau bahas kata-katanya, tapi kita lihat kita terpecah, kita terbagi-bagi, dan bagaimana satu kerajaan, satu gereja, satu rumah dapat berdiri kalau kita terpecah-pecah. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya itu bisa berdiri. Di dalam Alkitab pun waktu kedua kerajaan Israel dan Yehuda, mereka pecah dari satu kerajaan, akhirnya dua-duanya hancur. Makanya dibilang di ayat yang ke-23, ayat yang terakhir tadi. Siapa yang tidak bersama aku, he who is not with me is against me. Siapa yang tidak bersama aku itu melawan aku, ada di depan aku. Dan siapa yang tidak, he that gather not, siapa yang tidak berkumpul bersama aku, scattered. Artinya apa? Terpecah, tersebar. Ini kita lihat, waktu bangsa Israel terpecah jadi dua. Mereka tersebar. Ada yang dijajah oleh Asyria. Ada yang dijajah oleh Babilonia, tersebar. Waktu bangsa Yahudi menyalibkan Mesias yang datang untuk mereka. Tahun 70 dibakar itu Yerusalem. Dan mulai saat itu bangsa Yahudi terpecah, tersebar. Kemana? Ke seluruh dunia. Karena apa? Mereka tidak bersama dengan Tuhan. Mereka ada di lawannya. It's against me. Siapapun yang tidak bersama dengan aku, dia melawan aku. Makanya di dalam Alkitab, kita cuma belajar ada hitam dan putih. Nggak ada abu-abu. Abu-abu itu dibuat oleh manusia. Either we with God or we against God. Abraham Lincoln pernah bilang, bukan masalah apakah Tuhan bersama dengan kita atau tidak. Tapi apakah kita bersama dengan Tuhan atau tidak? Jadi jangan lihat lagi posisi Tuhan ada di mana. Sudah jelas posisi Tuhan bersama dengan umatnya. Tapi apakah kita bersama dengan Tuhan? Israel disebut umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Tapi apakah selama perjalanan hidupnya, sejarahnya bangsa Israel, mereka bersama Tuhan? Mereka malah berseberangan dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita di dalam Tuhan itu cuma dua pilihannya. Either we are on the way with Him, or we are in the way. Antara kita bersama dengan dia atau kita ada di jalan dia. Menghalangi orang mau masuk berjalan ke surga sana. Tapi yang kita mau lihat, Yesus berkata seperti ini mulainya dari apa? Kalau kerajaan terpecah-pecah tidak dapat berdiri. Kalau rumah, institusi yang paling kecil divided juga terbelah dua, itu pun tidak akan sanggup bertahan.
Lalu kalau kita ingat Musa, coba kita buka Musa di Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Coba kalau bahasa Inggrisnya. Moses stood in the gate of the camp and said, who on the Lord's side? Siapa yang ada di sisinya Tuhan, datang kepada Musa, datang kepada hambanya. Ini Musa katakan saat bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Musa, Yosua naik ke gunung, bangsa Israel di bawah. Terpecah. Begitu terpecah, satu bangsa tidak dapat berdiri. Makanya harus ada pemulihan. Dan pemulihan pertama yang dilakukan oleh Musa, hei, siapa yang ada di pihaknya Allah, datanglah kepadaku. Jadi pemulihan akan datang pertama saat kamu datang kembali kepada rumahmu, kepada Tuhanmu, kepada siapa yang menyelamatkan kamu. Bangsa Israel ironis sekali. Belum lebih dari sekitar setahun setengah keluar dari Mesir. Mereka sudah lupa akan Tuhannya yang membebaskan mereka. Mereka membelakangi, mereka menyembah yang lain. Ada dua sisi, ada dua kelompok di dalam bangsa Israel saat itu. Jadi siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Dan ditulis, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ada berapa Bani? Ada berapa suku? 12. Yang kembali cuma 1. Lihat susahnya orang untuk datang kembali, pulang. Kalau kita sadar, sebetulnya tidak sulit. Kenapa? Kalau kita sadar bahwa siapa yang membebaskan dan menebus kita. Berdosa, membuat kesalahan adalah bagian hidup dari manusia. Tidak ada orang yang setelah ditebus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan pun berhenti berbuat dosa atau kesalahan. Masih ada. Tapi masalahnya saat kamu berbuat dosa dan dipanggil kembali oleh Tuhan untuk kepada sisinya, maukah kamu datang kembali kepada Dia? Ingat loh, mereka ini ada di mana? Di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Di kaki hadirat Tuhan, tidak jauh di mana Tuhan hadir. Tapi satu rumah yang terpecah, yang terbelah, tidak dapat berdiri. Oleh karena itu Musa bilang, ayo siapa yang mau ada di sisi Tuhan, datang kepadaku, datang kepadaku, datang kepadaku. Karena hanya dengan Tuhan kita mampu berdiri teguh untuk selamanya, saudara. Bukan klise, bukan. Saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya baru 6 tahun dari sekolah Alkitab masuk. Dibanding kemarin Nemo bilang dia sudah 30 tahun. Saya pikir udah umur sama tapi dia udah, ya dia duluan sih ya masuknya. Dia udah 30 tahun lalu masuk sekolah Alkitab. Saya baru 6 tahun lalu masuk sekolah Alkitab. Tapi pergumulan kami hamba Tuhan sama-sama. Kalau tidak mau disebut lebih besar. Pergumulan kami apa? Berhenti menjadi hamba Tuhan. Bukan saja dia tidak pernah, bukan saja saya tidak pernah. Pendeta Awan Datu pun bukannya tidak pernah ingin berhenti. Ada tantangan. Tapi kalau dibilang saat kami ingat siapa yang begitu baik kepada kami, kepada saya secara pribadi, yaitu Tuhan yang sudah membebaskan saya dari maut dan memanggil saya secara khusus untuk menjadi hambanya. Oh malu saya, malu. Jadi setiap kali pun kalaupun saya jatuh, berbuat kesalahan, dan Tuhan panggil,
Saya akan selalu jawab panggilan Tuhan itu. Selama masih ada panggilan Tuhan, selama Tuhan masih berbicara kepada kamu, coba dengar, coba taat dan kembali kepada Dia. Jangan anggap lalu suara Tuhan. Karena ada saatnya suara itu akan berhenti. Tidak seterusnya memanggil kamu. Saat Dia masih berbicara kepadamu pribadi dalam hati. Dengar, taati. Kamu ingin pemulihan. Saat kesalahan sudah kamu lakukan. Saat kamu di dalam kelelahan. Tapi Tuhan panggil kamu. Siapa yang memihak kepadaku? Siapa yang ingin on God's side? Artinya apa? Saat kita melakukan kesalahan. Kita sudah menyeberang. Kita sudah berlawanan dengan Tuhan. Datang kembali kepada Dia. Untuk apa? Berdiri bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, waktu pertama Tuhan mau panggil bangsa Israel. Yang Tuhan inginkan hatinya adalah semua bangsa Israel untuk naik, untuk datang kepada Dia, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa imam, semua dipanggil untuk apa? Bisa naik ke Gunung Sinai, mendekat kepada mereka, kepada Dia. Tapi apa jawab bangsa Israel kepada Musa? Kami tidak mau, kami tidak berani. Kamu saja yang masuk, kamu saja yang datang, kamu saja yang naik. Kalau Tuhan bicara, lewat kamu sampaikan kepada kami. Nanti kalau kami ada perlu apa-apa, kami akan sampaikan lewat kamu untuk bicara kepada Dia. Selalu hati Tuhan itu apa? Ingin kita semua umatnya dekat dengan Dia. Panggilan itu selalu untuk bersama dengan Dia. Tapi lihat, Musa berkata, siapa yang memihak kepadaku, kepada Tuhan, hendaklah ia datang kepadaku. Cuman Lewi aja yang datang. Akhirnya saudara, kita tahu siapa yang naik ke Sinai bersama dengan Musa. Yuk kita santai aja, nanti kan saudara mau ada teka-teki Alkitab apa itu namanya. Ya. Pemanasan. Siapa yang naik ke Gunung Sinai bersama dengan Musa? Siapa? Ayo. Yosua. Dan pengaruhnya beda, saudara. Ya. Makin dekat sama Tuhan beda. Makanya di Yosua pasal yang terakhir, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Ini ayat yang sangat terkenal, seringkali dikutip oleh banyak orang. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih, choose on this day. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat di sisi sebelah sana. Atau kalau saudara melihat saya, sungai Efrat itu ada di sisi sebelah timur. Atau Allah orang Amori yang di Kanaan, yang negerinya kamu diami ini. Dia kasih pilihan, mau yang di sana, yang di timur, atau yang mau di sini, terserah. Tapi pilih, tapi kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kami akan melayani Tuhan. We will serve the Lord. Ibadah itu sama dengan melayani Tuhan, saudara. Ya, ingat, jangan dipisah-pisahkan. Oh, pelayanan mah urusan si pendeta. Pelayanan mah urusan pelayan-pelayan altar, pemimpin pujian. No, kalau kamu beribadah, kamu punya hati yang benar, kamu datang kepada Tuhan sebagai Tuhan dan melayani apa kehendak Dia. Ya, nah makanya dia bilang kami akan melayani Tuhan. Dari kata-kata Yosua, kita bisa lihat dia memiliki satu ketegasan. Dia tidak tunggu kepada orang untuk pilih dulu. Ada orang kan mau ikut family camp aja tunggu dulu. Gue lihat dulu deh si itu daftar nggak, gitu ya. Kalau dia daftar, gue daftar deh. Dia kesannya nggak mau kalah
gitu ya. Bukan panggilan dari Tuhan yang dijawab secara pribadi. Nah, Yosua tidak begitu. Lu mau pilih itu, lu mau pilih ini, terserah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan pilih melayani Tuhan. Nggak tunggu-tunggu. Aduh, zaman sekarang saudara ya, nggak bisa kita tunggu-tunggu kan. Segala sesuatu berjalan dengan cepat ya. Baru kemarin dolar naik, udah dolar turun lagi. Baru harga saham 4-5 bulan turun, sekarang naik lagi mau ke 8.000, benar nggak? Wah, ada yang ngikutin juga ya, puji Tuhan. Berarti saya nggak salah baca yang kayak begitu. Nah, ini mereka nggak bisa nunggu. Kalau saudara nunggu tuh kayak yang beli saham, tunggu dulu saham mana nih yang laku. Kalau melayani Tuhan, Tuhan yang hidup. Aduh, waktu kita sebentar saudara, ya cuman sebentar. Dia pilih langsung aku akan melayani Tuhan, huruf besar semua. Yahweh, Tuhan yang benar, Tuhan yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dia berani tampil beda, dia tidak ikut-ikutan. Dia bilang kamu mau ke sana silahkan, kamu mau ke situ silahkan, aku mau beribadah. Saudara, kalau saya mau diikutin, berapa kali saya menolak job. Dulu saya pemain musik profesional. Saya main musik dibayar. Orang mau lihat saya main bayar dulu. Berapa kali itu jadwal bertepatan dengan hari Minggu. Dan saya diajar oleh ayah saya. Kuduskanlah hari Tuhan, hari Minggu harinya Tuhan. Terus ada yang ngomong, wah kan hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu harinya Tuhan. Ya kan, hari Kamis, hari Jumat harinya Tuhan, semua hari Tuhan. Cuman di mulut aja kan saudara kan ya. Kadang mau hari Minggu datang beribadah aja kita susah. Apalagi lu mau ngomong setiap hari-harinya Tuhan. Kalau ada family camp gini, oh ini harinya Tuhan. Ada doa, oh ini harinya Tuhan. Ada Beatstone, ini harinya Tuhan. Berapa banyak saya dikeluarkan dari band, karena apa? Karena saya tidak mau latihan di hari Minggu. Dan teman-teman saya yang main, akhirnya saya lihat mereka main di panggung besar, di syuting sama TV apa segala macam. Dulu saya pernah kerja di Hari Rusli namanya. Saya tahu sebagian kecil saja yang kenal nama Hari Rusli. Waktu itu dibilang, Ref bisa bantuin gak? Kita mau ada tribute tuh Hari Rusli. Hari Rusli tokoh musik besar, doktor. Kapan? Hari Minggu. Waduh, saya gak bisa kalau hari Minggu. Hilang tuh kesempatan sekali dalam seumur hidup. Tidak ada lagi tribute tuh Hari Rusli. Tapi kalau saya pilih tribute ke Hari Rusli dengan tribute kepada Tuhan saya harus pilih Tuhan saya. Ya. Nggak sebanding apa yang manusia berikan kepada saya dengan apa yang Tuhan saya berikan kepada saya. Jadi saya harus lakukan sebaik mungkin untuk Tuhan. Nah, Yosua dia bilang begitu. Dia berani tampil beda. Dia tidak tunggu sama dengan yang lain. Kadang kan kita takut takut berbeda itu dengan orang sekitar kita. Beda sendiri itu kayaknya diperhatikan. Jadi dikucilkan. Yosua enggak. Kalau mengenai kebenaran, jangan kompromi saudara. Kalau mengenai taat dalam Tuhan, jangan sungkan-sungkan. Tuhan kita ini Tuhan yang melihat. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh mengorbankan apapun yang dia miliki, apapun yang dia harus kerjakan untuk bertemu dengan dia. Aduh. Lalu Yosua juga bilang, aku memilih untuk beribadah atau melayani Tuhan. Pada akhirnya itu yang kita akan punya panggilan kita. Dibilang waktu perumpamaan 5-2-1 talenta. Waktu Tuhan berbicara. Baik sekali perbuatanmu hai anakku. Bukan kan? Baik sekali perbuatanmu hai umatku.
Bukan. Oh, banyak yang ngomong, I am the friend of God. Baik sekali perbuatanmu, hai temanku. Bukan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Jadi artinya apa? Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil bukan saja untuk menerima keselamatan, tapi dipanggil untuk melayani Tuhan atau beribadah. Nah, saudara, ini yang hebatnya waktu dia ngomong, aku dan seisi rumahku. Dia pisahkan, aku sebagai kepala keluarga, aku sebagai pemimpin, dan seisi rumahku. Kami semua akan beribadah kepada Tuhan. Dia menempatkan dirinya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Lelaki itu harus jadi pemimpin. Makanya tadi dibilang, ayah, apa? Itu lagu ciptaan siapa tahu saudara? Pendeta Jayawanda tuh kan? Waktu dilihat, ibu disebutnya apa? Ratu. Begitu anak-anak disebutnya apa? Permata. Ayah tidak disebut raja. Betul? Karena tidak firman Tuhan, tidak Alkitabiah. Ayah atau suami kepala. Makanya dibilang aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Dia yang menentukan ini keluargaku mau dibawa kemana. Ini rumah tanggaku mau dibawa kemana. Itu kepala rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Membawa seisi rumahnya untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Makanya salah satu hal atau tidak ada hal yang lebih membahagiakan saya saat saya khotbah. Saya melihat yang datang itu satu keluarga. Ya, ayah, ibu, anak. Syukur-syukur kalau ada nenek atau kakeknya. Puji Tuhan lagi ada cucunya. Kadang cucunya ada di sekolah minggu. Kenapa? Karena memang Tuhan menginginkan kita apa? Seisi rumah tangga beribadah untuk Tuhan. Masalahnya kebanyakan kegagalan itu datang dari keluarga. Kenapa? Karena pria atau suami ini gagal menjadi kepala. Ya, kalau kita lihat ada satu ayat yang menarik saudara. Di kitab Esther. Kitab Esther pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Dikirimkan oleh baginda surat ke segenap daerah kerajaan, tiap daerah menurut tulisannya, tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ini raja yang mengeluarkan ini Raja Ahasweros. Ini raja kalau di dalam sejarah disebut Raja Xerxes. Kalau saudara suka nonton film, dulu ada film 300 yang perang bangsa Sparta lawan Persia. Lihat kan, ada yang lihatnya? Nah, raja dari Persianya Xerxes yang tinggi besar, disebutnya the God King. Raja seperti Allah, seperti dewa. Nah, itu yang menuliskannya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala. Ini kenapa latar belakangnya? Singkat saja. Si raja punya ratu Wasti. Wasti diperintahkan oleh raja untuk tampil. Masuk waktu upacara. Saudara, ini raja besar. Kaisar yang paling tinggi di dunia kuno saat itu. Provinsinya aja ada 127 provinsi. Kerajaannya mulai dari Ethiopia. Dia di Persia nih. Mulai dari Ethiopia sampai ke India. Ini raja besar. Raja yang kalau orang mau ketemu dia aja harus ngomong dulu. Gak bisa seenaknya. Wasti disuruh datang. Wasti nolak, tidak mau datang.
Raja marah. Tapi bagusnya apa? Bagusnya ini raja. Walaupun dia marah dikecewakan oleh istrinya, dia tidak langsung ambil keputusan. Dia tanya dulu kepada penasihat-penasihatnya. Ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oh raja, ini bahaya. Kalau ratu saja tidak nurut kepada raja, nanti itu perbuatan ratu akan diikuti oleh semua penduduk. Oleh karena itu bikinlah surat yang bilang setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya. Kepala, bukan ekor. Kepala, di mana segala sesuatu dimulai dari kepala. Ya, semua keputusan, semua usul, semua akal, semua emosi sekalipun adanya di kepala, di dalam otak. Harus menjadi kepala dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Nah, saya tidak akan panjang lebar di situ. Tapi saudara lihat, kenapa suami harus menjadi kepala? Dan Paulus pun bilang di Efesus 5 ayat 23 bahwa suami adalah kepala istri. Mengingatkan, sama seperti Kristus kepala jemaat, suami adalah kepala istri. Suami harus ingat bahwa diri kamu adalah kepala. Bukan raja. Sedangkan istri harus menghormati suami. Disebutnya juga harus taat kepada suami. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 diulangi lagi oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa kepala dari 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, ada istri, terus suami, habis itu Kristus, terus Allah. Masing-masing punya kepala. Untuk apa? Untuk memimpin kehidupannya. Istri menyerahkan kehidupannya dipimpin oleh suaminya karena kepala. Suami harus taat kepada Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga. Dan Kristus pun taat kepada Allah, yaitu kepala. Jadi kalau saudara lihat, masing-masing ini punya supervisor. Masing-masing ini punya atasan. Masing-masing punya orang yang harus dia bertanggung jawab. Jadi kalau satu kali saya sebagai kepala keluarga, kepala dari Irma, ayah dari Jenny. Dan ada saat misalnya saya salah mengambil keputusan, salah berlaku. Saya tidak saja bersalah kepada istri dan anak, tapi saya juga bersalah kepada kepala saya, yaitu apa? Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran. Kalau saya melakukan hal yang tidak benar, artinya apa? Kristus tidak menjadi kepala dari saya. Jadi kita bisa lihat, wah tapi Ref, gimana ini kalau istri harus taat kepada suami sedangkan suaminya nggak benar? Ya betul, makanya suami yang benar itu dia pasti taat kepada Kristus. Dan kita harus taat kepada suami yang benar. Selama dia memerintahkan kepada istri hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh. Ini streaming apa cuma direkam aja? Rekam. Terus nanti ada rencana disiarkan nggak? Oh bisa diedit. Saya kasih contoh agak ekstrim, tapi saya kasih contoh. Ada satu istri, agak ekstrim, jadi saya mohon maaf sebelumnya ya. Ada satu istri disuruh oleh suaminya. Istrinya rajin ibadah, sungguh-sungguh. Suaminya tidak. Tapi suaminya ingin cerai.
Tapi istri tidak. Sampai akhirnya kalau kamu nggak mau saya ceraikan, kamu harus ikutin mau saya. Dia suruh, maaf bicara, istrinya tidur dengan pria lain dan divideokan. Ini saya bukan dengar dari orang lain. Ini si ibunya cerita sendiri sama saya. Dia konsultasi. Kalau yang kayak gitu, apa harus diikuti, ditaati? Tidak. Dan ini kenapa? Karena itu hal tidak benar. Hal yang tidak benar, hal yang najis, hal yang jijik. Kalau diikuti, itu dia akan nagih terus. Jadi ini ibu, karena dia dalam tanda kutip sayang sama suaminya, dia kerjakan itu. Sampai satu saat suaminya minta istrinya berhubungan dengan lebih dari satu lelaki. Ada 3 lelaki dan di videoin. Itu kepala yang busuk. Kepala yang tidak punya, yang tidak takut kepada Yesus Kristus. Dan keluarga yang seperti itu tidak akan bertahan. Kenapa? Karena dari kepalanya busuk. Makanya ikan juga disebut busuknya dari kepala duluan. Jadi keluarga, rumah tangga yang bisa berdiri, yang tidak terpecah harus dimulai dari kepala keluarga. Dari ayah, dari suami, dari lelaki. Coba lelaki sikap seperti lelaki, perempuan bersikap seperti perempuan. Jangan dibalik. Begitu dibalik, kita mengalami kejadian kayak Adam dan Hawa. Hawa yang makan buah duluan, Adam belakangan. Dikasih tuh ke Adam. Saya tidak salahkan Hawa. Lagian kejadian udah lewat puluhan ribu tahun yang lalu ya saudara. Mau ngapain juga disalahin kan. Udah kejadian. Tapi maksudnya apa? Adam yang salah. Kenapa? Karena dia ada di sana. Dia yang menerima firman dari Tuhan secara pribadi. Bahwa apa? Semua buah boleh dimakan. Jangan itu. Diberikannya kepala keluarga. Begitu istrinya mau makan. Kok dia nggak stop? Kok dia nggak halangi? Toh dia ada di situ. Dia diam. Abraham dipanggil Tuhan. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa yang masyhur. Namamu akan dikenal dan seterusnya. Perang jago dia. Sodom dan Gomora. Dia bebaskan. Tapi begitu 10 tahun lewat setelah janji Tuhan. Punya anak belum tergenapi. Sarah bilang, Pak, itu ada pembantu hambaku Hagar. Kamu ambil dia aja jadi istrimu supaya punya anak. Di Alkitab bilang apa? Lalu menjawablah Abraham, tidak Sarai istriku. Aku percaya kepada janji Tuhan. Terus apakah di Alkitab dijawab? Tidak Sarai, jangan kamu melawan janji Tuhan. Yang disebut dalam Alkitab, maka Abraham mendengar perkataan istrinya itu dan tidur dengan Hagar. Begitu kepala rumah tangga salah ambil keputusan. Tidak menjadi kepala. Dia mengikuti. Maka itu satu rumah tangga pecah. Kita lihat, begitu Abraham punya anak dari Hagar. Siapa namanya? Ismail. Dari Sarai Ishak. Dan sekarang kita tahu keturunan Ishak dan keturunan Ismail tidak pernah kompak. Tidak pernah berdamai. Selalu bertikai. Kenapa? Karena terpecah dua. Sebab kepala keluarga tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Tapi bagusnya saudara, Abraham Tuhan beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Makanya kita mau lihat di Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal ke-18 ayat yang ke-19. Ini ayat juga ayat favorit saya sering, mungkin saya juga sudah pernah sampaikan di AMS.
Sebab aku telah memilih Abram supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini terjadi waktu Abraham dikunjungi oleh Tuhan, terus mereka berjalan hendak melihat Sodom dan Gomora. Terus Tuhan mikir, aku mau kasih tahu Abraham enggak ya bahwa aku hendak menghukum Sodom Gomora. Terus dia mengingat hal ini. Nah, sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara. For I know him, ya, for I know him, aku tahu dia, aku kenal dia, bahwa apa? Dia akan, he will what? Command. He will command, not he will tell, not he will say. Bukan dia akan memberitahu, bukan dia akan berkata, tapi he will command his children. I know. Dia akan memerintahkan anak-anaknya. Ini pemimpin rumah tangga yang baik. Dia menjadi komandan dan memerintah, saudara. Bukan membujuk. Ayo bangun, kalau anak masih kecil ini sekolah minggu, Dek, jangan, ayo mandi cepat. Dede capek kemarin abis ekskul hari Sabtunya. Dan kamu capek ya? Ya udah kalau gitu istirahat aja. Nanti sekolah minggunya minggu depan. Nah itu ngomong, itu negosiasi namanya. Ayo kan ada juga yang, aduh mah capek Dede. Nanti abis kebaktian kita ke Senayan City. Kita main playground. Di bargain, negosiasi. Kamu pergi ada reward. No, that's not the kind of commander. Tapi kalau Abraham, he will command, memerintahkan anak-anaknya dan semua his household after him. Semua yang ada di rumahnya. Dia kasih tahu. Kan saya tahu ada beberapa juga yang suka datang ibadah. Dia ajak susternya kah. Walaupun kadang susternya masih beragama lain. Tapi gak apa-apa, diajak saja. Diajak duduk atau ikut atau tunggu di luar apa segala macam. Tapi he will command his children dan semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Memerintahkan. Makanya saudara, ini kali yang dipegang oleh papa saya. Jadi kalau papa saya ngomong begitu juga dia sifatnya perintah. Ya. Bukan usul. Nggak ada kata-kata papa saya usul kepada anak-anaknya. Enggak ya. Perintah saja. Kalau Tuhan berfirman, aku juga berfirman kepadamu Revi dan Helga. Bahwa kamu harus ibadah. Hari Minggu tidak boleh kemana-mana. Ya, selalu saya bilang sekali lagi. Helga pernah izin. Pak Helga mau pergi acara sekolah waktu itu hari Minggu. Karena Helga sudah cukup besar, SMP apa SMA? SMP atau SMA. Papa cuma bilang, terserah Helga. Yang pasti Tuhan tidak butuh Helga. Helga yang butuh Tuhan. Keras, kan? Terus kita bilang, buset, memang begitu? Emang begitu saudara. Emang begitu maksudnya. Do I need Lord more than he needs me? Yes, I do. Apakah aku membutuhkan Tuhan lebih besar daripada dia membutuhkan aku? Iya. Saya nih siapa sebetulnya? Dipanggil Tuhan bisa jadi hambanya tuh. Puji Tuhan. Aduh. Bangsa Israel setelah kejadian yang tadi. Barang siapa yang berpihak kepadaku.
berpihak kepada Tuhan, datang kepada Musa. Terus dilihat, saudara tadi masih ingat siapa yang datang? Lewi, cuman 1. 11 suku lain tidak datang. Apa yang Tuhan bilang setelah itu? Bangsa ini akan kumusnahkan. Dan darimu Musa, aku akan kubuat satu bangsa yang baru untuk menjadi milik kesayanganku. Tuh lihat saudara, saya mah gak nakut-nakutin. Tapi itu firman Tuhan. Nggak nakut-nakutin, tapi itu firman Tuhan. Ada memang. We need him more than he needs us. Aduh, makanya saya gak pernah, kalau bahasa Sundanya, bebelian. Ada yang tahu gak itu bahasa apa Tante Yuli itu? Tante Yuli kan orang Bogor tapi juga lama di Jakarta. Apa itu bebelian? Tenyaho. Oh, jual mahal. Jual mahal sama Tuhan. Tuhan suruh gini banyak alasannya. Tapi Abraham bilang dia akan memerintahkan anak-anaknya untuk apa? Untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetap dia memerintahkan anak-anak dan semua isi rumah tangganya kepada Tuhan, jalan Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Dan apa saudara? Ini yang kalimat terakhirnya ini penuh janji loh, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kamu ingin diberkati, kamu ingin anakmu diberkati, kamu ingin cucumu diberkati. Contohlah Abraham. Apa? Perintahkan kepada anak cucumu untuk apa? Tetap hidup menurut jalannya Tuhan. Supaya dipenuhi janji Tuhan kepada kita. Nah, saya mau tutup dengan satu cara. Bagaimana supaya rumah itu tidak terbagi. Kita sudah belajar, harus diperintahkan untuk tetap hidup. Tapi di dalam Keluaran, nah ini yang akan menjadi ayat terakhir. Bukan Keluaran, Ulangan 6 ayat ke-1 coba. Inilah perintah. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang berikutnya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Lihat nggak, 2 ayat ini aja udah ketahuan keinginan Tuhan apa? Supaya anak cucu kita, bukan kita aja ya. Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Lanjut umurmu, menikmati hari tuamu. Tidak ada hari-hari tua yang lebih menyenangkan diberkati selain melihat anak dan cucu kita juga ada di dalam Tuhan. Ya kan, kalau saudara misalnya saudara di umur-umur 60-70, saudara lihat anak saudara walaupun mungkin tidak KMS, tapi saudara tahu dia tetap rajin ibadah. Terus cucunya juga tetap dibawa ke sekolah minggu. Aduh, itu kan ada satu sukacita, ada satu jaminan di dalam hati kita. Aduh, aku diselamatkan bukan aku saja tapi aku dan seisi rumahku. Dan supaya lanjut umurmu, ayat yang ketiga. Maka, dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu. Supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah, ini doa yang terkenal, doanya orang Yahudi sampai sekarang mereka suka naikkan ya. Hai Syama, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Tunggu dulu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang tadi 1-5 dan yang akan datang di ayat ke-7. Yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang kekasih, ditulis di ayat yang ke-7 tersebut, kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kita ngomong etimologi aja, ilmu bahasa, ilmu root words. Kalau kita harus mengajarkan kepada anak-anak, berarti kita menjadi guru. Kalau kita menjadi guru, berarti kita memiliki materinya. Kita memiliki bahan-bahannya. Kita punya benihnya. Kita punya firmannya. Dan begitu kita punya itu benih, mengajarkannya berulang-ulang. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Saudara sendiri tahu manusia ini susah dikasih tahu. Apalagi orang Indonesia. Ya kan? Nggak ada aturan di Indonesia yang cuma sekali langsung didengar dan dipatuhi. Nggak ada. Semua harus diulang-ulang sama pemerintah. Harus diulang-ulang sama penegak hukum. Karena manusia sifatnya seperti itu. Apa? Tegar tengkuk, keras kepala. Teach them. Kalau dalam bahasa Inggrisnya teach them diligently. You shall teach them diligently. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu dipergunakan satu kata yaitu shanan. Shanan itu seperti begini saudara. Kalau saudara tahu ada panah, anak panah, arrow itu panah itu punya mata panah, ya kan, yang besi di depannya. Tapi waktu pertama itu besi dilebur dan dicetak, itu belum tajam. Nah, itu besi hanya akan menjadi tajam kalau diasah dan dipanaskan oleh tukang besi. Ya, dipukul berulang-ulang, maka si besi yang tadi belum tajam, akhirnya dia menjadi satu titik yang tajam. Ada satu titik di atasnya. To point intensively. Jadi artinya apa? Mengajarkan dari asalnya masih tumpul. Jadi ini anak-anak sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu siapa Yesus itu, sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka. Tapi kita harus berulang-ulang. Kita tempa mereka, kita palu mereka, kita bakar mereka, kita semangati mereka. Sampai apa? Sampai mereka menjadi satu mata panah yang tajam. To point. Ingat, ada di dalam Mazmur. Anak-anak itu seperti panah di busurnya Allah. Anak-anak saudara ini punya tujuan masing-masing. Dan mereka hanya akan bisa mencapai tujuannya, targetnya, kalau mata panah mereka itu tajam. Dan tujuan di dalam Tuhan itu hanya bisa dicapai kalau kita hidup di dalam Tuhan juga. Makanya dibilang shanan, berulang-ulang sampai to point, sampai menunjuk ke satu titik yang tajam. Dan dilanjutkan arti kata shanan itu. Tidak saja mengasah sampai tajam, tapi bisa sampai menusuk, to pierce, sampai ke dalam. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Setelah diajarkan, coba balik lagi ke bahasa Indonesianya. Nah ini sudah 1 jam, tapi karena saya sayang saudara, saya kasih bonus. Haleluya, cuma 1 tuh yang ngomong haleluya. Sudah mengajarkannya berulang-ulang,
Jadi jangan jemu saudara, jangan bosan kasih tahu anak saudara. Kita tahu misalnya ada anak yang masih sukar dikasih tahu, yang masih aduh ini ibadah ini males banget. Jangan bosan, terus kasih tahu, terus ajar, terus tegur. Dan setelah diajarkan membicarakannya. Jadi kayak direview, dievaluasi. Saya kalau misalnya sama Jenny, kalau Jenny sekolah minggu pulangnya saya suka tanya, guru sekolah minggunya ngajarin apa? Karena selain saya ingin tahu Jenny apa dia menangkap dengan benar, memastikan dia menangkap dan juga memastikan guru sekolah minggunya ngajarnya benar. Kadang-kadang guru sekolah minggu juga suka ngaco, saudara ya. Ada Maria Magdalena ibu Yesus coba. Bukan Ibu Yesus ya, Maria Magdalena itu. Apa kaitan dengan Maria Magdalena dengan Yesus? Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Bukan. Tapi mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya kapanpun. Begitu penting sekali untuk membicarakan apa yang Tuhan sudah ajar di dalam kehidupan. Kalau Tuhan bilang ini ada maksudnya, kenapa mesti berulang-ulang? Ya. Saudara yang punya anak tahu sendiri, susahnya ngajar anak saudara. Ya. Saya punya JE Honda tuh yang segitu kerasnya aja, saya masih bisa ditindik kuping kiri saya. Dulu saya ada anting saudara di sebelah kiri. 1, no, 2. Anak pendeta yang keras luar biasa. Tapi kalau anaknya, ngajar anak tuh memang gak gampang. 2, kalau pulang ke Cianjur, saya ganjel sama ijuk, sama yang buat sapu ijuk saudara. Supaya gak nutup lagi kan, kalau udah besar gampang nutup kan. Kalau ijuk yang hitam kan bisa ini kan, bisa gak kelihatan gitu. Kalau ke mama, saya bilang, mama kan lebih pengertian. Ya. Jadi, mah ini nanti kalau ketahuan papa jangan ini. Kenapa? Ini Revi ditindik di sini. Hah? Tindik? Mana? Coba dia lihat mana? Coba dilihat kuping saya dipegang. Kurang tengah lagi ini nindiknya gimana sih? Benar. Nggak ngelucu. Itu terjadi. Makanya saya bilang puji Tuhan kalau saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan tuh ya saudara ya. Saudara juga harus bersyukur saudara semua dipanggil di sini. Bisa ada di sini. Saudara sudah ambil keputusan berbeda dengan yang lain. Ya, yang lain mau tetap ada di dalam rumahnya, kita punya rumah yang baru bersama-sama di PDAMS ini. Makanya satu hal yang kita perlu ingat, rumah yang tidak gagal, rumah yang tidak terpecah, rumah yang tidak tercerai-berai, hanya bisa dimulai oleh kepala yang kuat. Kepala yang mau mengajarkan kepada anak dan seisi rumahnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saya tidak panjangkan firman karena sudah panjang memang. Jadi saya undang pemain musik dan saya rindu nyanyi yang tadi saja. Yang sebelum firman Tuhan itu Om. Yuk kita nyanyi. Mari kita bangkit berdiri saudara, pegalkan 1 jam. Kita punya Tuhan yang rindu untuk memberkati kita semua, khususnya keluarga. Mari kita datang kepada Dia. Kita nyanyi pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah
Saya minta Bapak Roy Marbun untuk berdoa. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sungguh gembala kami yang sangat memperhatikan kami semua. Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Di dalamnya kami diajar, diingatkan, supaya semua kami, khususnya sebagai keluarga yang Kau sudah tetapkan, dan lebih lagi kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Firman-Mu sungguh mengingatkan, membuat kami Tuhan seperti apa yang Kau mau, agar setiap keluarga, kepala keluarga, kami sebagai laki-laki menerima ajaran yang sehat, ajaran yang benar, dan kami mampu mempraktekkan dalam hidup kami. Dan kami menghormati Engkau sebagai kepala kami Tuhan, sebagai laki-laki. Dan itu juga kami aplikasikan, kami praktekkan Tuhan kepada istri. Maka semua keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Maka janji-Mu Engkau akan genapi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Suara kebenaran ini tidak berhenti sampai di sini, tapi firman ini akan terus terngiang-ngiang di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami bukan menjadi pendengar yang baik, tapi biarlah kami menjadi pelaku. Dan kami akan melihat hasil dari apa yang kami kerjakan. Maka seisi ruh kami, generasi demi generasi, akan terus beribadah dan takut akan Tuhan selama kami hidup. Dan anak cucu kami juga akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih buat hamba-Mu. Engkau yang mengurapi dan yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan buat hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap mendapat hikmat, marifat, dan pengajaran-pengajaran yang benar, yang murni. Dan itu juga disampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga, berkati dimanapun hamba-Mu ini berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semua hari ini kami diberkati oleh Tuhan, tidak terkecuali. Kami sungguh bersyukur mengikuti acara pemilik camp ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan.
Saya pribadi sangat diberkati, Bapak Ibu semua diberkati. Amin, puji Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan dengan kasih Ibu Hongli akan berdoa untuk kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Berkat kasih anugerah-Mu ya Bapa, acara baptisan siang tadi dan kebaktian malam ini sesi pertama sudah boleh kami lewati, semua berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Sebagai ucapan syukur dan ketaatan kami ya Bapa, sebentar kami akan menjalankan persembahan, mengembalikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan pemberian kami ini, agar boleh menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Hongli. Mari kita akan memberi dengan sukacita sambil kita angkat pujian berkat melimpah. Aku bersorak, aku melompat bernyanyi bersorak untuk Yesusku. Aku bernyanyi, aku bersorak, aku melompat bernyanyi bersorak untuk Yesusku. Betapa besar, betapa mulia, betapa heran dan besar dan mulia kasih Bapa-Ku. Berkat-Nya besar, berkat-Nya limpah, berkat-Nya heran dan besar dan limpah. Haleluya, berkat-Nya besar, berkat-Nya limpah, berkat-Nya heran dan besar dan limpah. Haleluya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku bersorak, bersorak untuk Yesusku. Aku bernyanyi, aku bersorak, aku melompat bernyanyi bersorak untuk Yesusku. Betapa besar, betapa mulia, betapa heran dan besar dan mulia kasih Bapa-Ku. Berkat-Nya besar, berkat-Nya limpah, berkat-Nya heran dan besar dan limpah. Haleluya. Berkat-Nya besar, berkat-Nya limpah, berkat-Nya heran dan besar dan limpah. Haleluya. haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau tutup kebaktian kita malam hari ini. Nanti dengan kasih Ibu Gembala akan doa berkat dan doa makan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengikutinya dari awal sampai akhir. Di mana Engkau hadir, di mana Engkau sudah memberikan segala berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan secara rohani. Biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh menikmati semua janji-Mu yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menempatkan diri kami sebaik-baiknya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus kami akan menikmati hidangan. Engkau juga yang menyucikan makanannya dengan kuasa firman-Mu supaya boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan pertemukan kami kembali di acara yang berikutnya. Biarlah sukacita-Mu memenuhi hati kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang melayani, baik yang dilayani maupun yang melayani, Engkau berkati semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.